Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini yang penuh berkah ini, di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah taala ini, bersama orang-orang yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini untuk sebuah agenda, sebuah acara yang penting, bahkan mungkin sangat penting. Sebagaimana kami sampaikan di grup Wali Santri Angkatan 3, mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan jika di awal kita tidak ada kesamaan persepsi, kesamaan visi, agar kemudian kita satu frekuensi dan akhirnya saling beresonansi, maka acara hari ini menurut kami sangat penting. Para ayah bunda wali santri Ma'hadul Ma'arif, kami haturkan syukran wa jazakumullah khairan atas kehadiran pian yang jauh, yang dekat. Mudah-mudahan sama-sama diberkahi safarnya, ya, diberikan keamanan, kelancaran, dan dalam zimmah atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pulang ke rumah masing-masing. Yang kedua, kami mohon izin juga menyampaikan ucapan terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan atas kepercayaan pian menitipkan Ananda, mempercayakan pendidikan dan pembinaan Ananda pada Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Beginilah keadaan pondoknya, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kebersahajaan, ya, karena kita ini masih baru tahun ketiga, memasuki tahun ketiga. Jadi kalau ada kekurangan di sana sini mohon untuk dimaafkan. Nah, kemudian kami ingin memulai penyelarasan kita hari ini dengan mengutip kalamullah, firman Allah Ta'ala, yang ini menjadi kabar gembira untuk kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah nyatakan umat Islam, umat Nabi Muhammad itu sebagai khairu ummah. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sejak diturunkan ayat ini, maka status orang-orang Bani Israel yang sebelumnya disebut sebagai khairu ummah itu sudah dihapus. Telah digantikan status itu, dialihkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan kenapa umat ini disebut sebagai umat terbaik, karena setidaknya dua sebab. Sebab pertama, karena nabi mereka adalah nabi terbaik, khairul anbiya wal mursalin, yakni sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah karena syariat yang diturunkan, risalah yang dibawa Rasulullah adalah juga syariat terbaik. Biasanya yang akhir-akhir itu memang terbaik, Bapak Ibu. Dia menjadi penyempurna bagi sebelum-sebelumnya. Dan syariat Islam ini tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk seluruh manusia. Rahmatan bil alamin. Kalau dia untuk seluruh manusia, mustahil dia syariat yang biasa-biasa saja. Pasti dia syariat yang istimewa. Nah, karena dua sebab inilah maka umat ini Allah sebutkan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Nah, kita ingin, kitalah yang menyandang predikat umat terbaik itu. Kita ingin anak-anak kita itu juga menjadi penyandang predikat umat terbaik itu. Dan Al-Quran menyebutkan syarat menjadi umat yang terbaik itu 3 kalau berdasarkan ayat ini. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf,
kalian menyerukan kepada kema'rufan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Biasanya ini lebih sulit daripada yang pertama. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah. Nah, inilah yang kami sebutkan menyiapkan generasi umat, generasi emas, generasi khairu ummah. Jadi pondok ini dihadirkan dalam rangka mewujudkan visi dari ayat ini, yakni mewujudkan khairu ummah. Selanjutnya, selain kabar gembira, kami juga ingin menyampaikan hal yang patut untuk jadi perhatian kita, yakni tentang wajibnya kita khawatir jika kita meninggalkan dzurriyyah, meninggalkan keturunan yang lemah. Dalam Al-Quran Suratun Nisa, ini surah untuk ibu-ibu, ayat 9. Mungkin kenapa diletakkan di Suratun Nisa dan tidak ada Suratul Rijal dalam Al-Quran atau Suratul Rajul? Karena memang tugas utama pendidikan, tarbiyatul aulad itu ada di tangan ibu-ibu. Karena rahim, Allah titipkan rahim untuk anaknya di wanita, menyusui di wanita. Ummun warobatul bait, ibu sekaligus manajer rumah tangga itu juga perempuan. Maka kemudian di ayat ini Allah secara khusus menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Di sini disebutkan dengan lam yang menunjukkan perintah, ya, lam amr. Dan hendaklah takut begitu. Takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang takut? Alladzi, orang-orang yang lau taraku, jika mereka itu meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka. Setelah generasi ini pasti berganti. Kita ini generasi kolonial, bapak-bapak lah, sekarang sudah berganti dengan generasi milenial. Zamannya beda, kondisinya beda. Kalau dulu kita nggak ada gadget, sekarang hampir semua anak punya gadget. Kalau dulu kita main bola, bertajun ke sungai, sama-sama gitu. Sekarang anak-anak cenderung sibuk dengan gadgetnya masing-masing, handphonenya masing-masing. Maka ciri generasi Gen Z ini adalah, generasi Z ini biasanya cenderung ansosial, tidak mau berinteraksi dengan orang. Masuk kamar, kunci pintu, HP. Nah, di sana apa yang terjadi kita nggak tahu. Bisa jadi naudzubillah judi online, kalah main judi akhirnya pinjaman online. Nah, kita khawatir dan wajib khawatir karena Allah yang memerintahkan. Kalau kita meninggalkan generasi yang dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah. Nah, maka kita di antara ikhtiar kita untuk menghadirkan generasi yang kuat, generasi emas, generasi pengemban Al-Quran, generasi yang lebih baik daripada diri kita, generasi yang menjadi penjaga Islam yang terpercaya, maka kita hadirkan pondok ini dalam rangka itu, hadir. Dalam rangka istijabatan li amrillah, memenuhi perintah Allah. Yang kedua dan yang pertama tadi. Kemudian ini ada satu hal yang penting untuk kita renungkan, ayah ibu. Ternyata para nabi dan rasul itu adalah mereka orang-orang terbaik, dan mereka sangat memperhatikan soal generasi ini. Mereka sangat memperhatikan soal dzurriyyah, keturunan. Maka dalam doa-doa mereka itu tidak pernah tertinggal untuk mendoakan keturunan mereka. Misalkan dalam surah Shaffat ayat 100 itu disebutkan bahwa Nabi Zakaria itu berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi doa Nabi Zakaria, Nabi Allah Zakaria yang doanya mustajab, diijabah Allah, senantiasa berdoa, Rabbi habli, wahai Allah, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisi engkau, dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Sungguhnya engkau maha mendengar doa dan pinta. Kemudian Nabi Ibrahim setelah sekian lama tidak diberikan keturunan, juga tidak lelah berdoa, tidak putus asa berdoa dengan doa Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Hingga akhirnya di usia 86 tahun beliau dianugerahkan putra pertama, yakni Nabi Ismail alaihissalam. 13 tahun kemudian, yakni tahun 99, usia beliau 99, dianugerahkan putra yang kedua, yakni Nabi Ishak. Dari Ishak nanti lahir Yakub, dari Yakub nanti lahir Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi para nabi itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi.
Doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Doa ini sangat bagus bagi yang belum berketurunan, tapi yang hadir di sini insya Allah berketurunan semua, makanya ngantar anak gitu kan. Nah, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga ada satu ibarat, wa hadzal du'a bin Ibrahim wa Ismail. Ini ada satu doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, kama akhbarallahu taala an ibadihil muttaqin al mu'minin, sebagaimana Allah kabarkan ini juga doa yang diamalkan oleh hamba-hamba yang muttaqin lagi mukmin, yakni doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mudah-mudahan kita melazimkan doa ini hadirin. Yakni doanya Rabbana hablana, wahai Tuhan kami anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Ini biasanya jadi ayat bagi bapak-bapak. Ini ayat yang menunjukkan harus poligami gitu. Karena azwajina itu artinya pasangan-pasangan kami. Ya. Padahal memang jamak, Pak. Jadi makanya Rabbana itu artinya kami. Saya satu istri, Pak Sadir satu istri. Ya, maksudnya itu azwajina, istri kita masing-masing. Ustaz Syahdan punya istri, sementara saat ini satu, tidak tahu nanti. Nah, wa dzurriyyatina juga disebut sana, dan keturunan kami. Jadikan mereka itu qurrata a'yun, cahaya mata kami. Kata anak sekarang itu good looking gitu, enak dipandang. Mungkin nggak cantik-cantik amat, mungkin nggak ganteng-ganteng amat, ya karena si amat juga nggak ganteng gitu. Tapi kita melihat itu enak gitu. Suami mandang istrinya enak, istri mandang suaminya enak, mandang ke anak-anak enak. Nah itu yang kita minta kepada Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu bagi orang-orang muttaqin sebagai imamnya, sebagai pemimpin. Jadi kita itu muttaqin iya, sekaligus kita minta dalam doa itu menjadi imamnya bagi orang-orang muttaqin. Nah kemudian yang terakhir itu juga ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang-orang yang menegakkan salat. Tapi Nabi Ibrahim tidak lupa, beliau tidak hanya untuk dirinya, beliau juga berdoa untuk keturunannya, wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Rabbana taqabbal du'a, ya Rabb Tuhan kami, kabulkan pinta kami, doa kami. Jadi ini sejumlah ayat ingin kami tunjukkan bahwa para nabi itu sangat concern, Bapak Ibu, sangat perhatian soal anak dan keturunan, soal generasi. Maka di sini kita hadir bagian dari kepedulian kita terhadap ini, mengikuti sunnah para nabi, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan itu niat kita hadir di sini, sehingga hadirnya kita di sini jadi amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabil khusus Bapak-bapak ini kami sampaikan, wabil khusus ya Bapak-bapak. Karena biasanya yang sangat perhatian terhadap anak ini ibu-ibu. Adapun bapak-bapaknya mohon maaf Bapak, agak kurang gitu perhatiannya. Makanya di grup itu kadang-kadang yang sering baca ibu-ibu, yang sering komen juga ibu-ibu. Bapak-bapaknya kemana begitu? Ya mungkin sibuk cari nafkah Pak ya. Nah, akhirnya nanti chat pribadi, Ustadz hari ini acaranya jam berapa? Ustadz nanti selesainya jam berapa? Padahal sudah diulang, di-share berkali-kali di grup. Itu bapak-bapak yang biasanya nanya. Nah itu renungan untuk kita Pak ya, wabil khusus ulun gitu. Jadi ini para nabi laki-laki semua Pak, ternyata para nabi sangat perhatian dengan keturunannya. Jadi mari kita sama-sama, jarang Banjar tuh kayuh baimbai. Mon jokong tuh bila kayuh kiri aja inya muter ke kiri terus Pak, bila kayuh kanan aja muter ke kanan. Maksud ulun bila ibunya jenin bakayuh, abahnya kada bakayuh, teputar terus jokong. Mon teputar kenapa Pak? Kalau terbalik. Nah itu, jadi sama-sama nang ibu mengayuh di sebelah kiri, nang bapak mengayuh sebelah kanan. Nah, kemudian ada satu hal yang disampaikan Nabi kita. Nabi kita mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, sebagian ulama menyatakan hadis ini mursal, tapi untuk fadailul a'mal insyaallah mafi muskilah, tidak ada masalah, boleh. Jadi disebutkan hadatsana Ayyub ibnu Musa an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Jadi tidak ada hadiah dari orang tua pada anaknya itu yang lebih afdal, lebih utama daripada adab yang baik. Maksudnya adalah adab yang baik, pendidikan yang baik, itu adalah hadiah terbaik dari ayah bunda. Bukan gadget terbaik, bukan sepeda motor terbaik, bukan bisnis terbaik, bukan rumah terbaik, tapi hadiah terbaik itu adalah pendidikan. Orang tua kita Rancak Bahari menyampaikan,
Kalau orang tua itu menjulung unjun, menjulung tantaran, menjulung kawat, menjulung benangnya, itu lebih baik daripada anak tuh disurungi iwaknya. Kalau disurungi iwaknya, habis iwak ada kau becari. Tapi kalau disurungi unjun, inya kau becari seorang. Ini mohon maaf campur-campur bahasa Banjar malah. Jadi karena lokasinya di Banjar, di Berangas, ini daerah Berangas Pak. Berangas itu beda dengan Berangasan Pak Bu. Kalau Berangasan itu bahasa Jawa, diserap dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya ya orang yang nggak bagus gitu. Tapi kalau Berangas itu bahasa Dayak campur bahasa Banjar, karena daerah sini dulu ada orang Dayak, di seberang orang Banjar, dekat sini Sungai Barito. Sungai Barito ini menjadi saksi dulu perjuangan para pahlawan, wabil khusus Kesultanan Banjar dengan orang Dayak bersatu untuk mengusir Belanda. Sampai ada kapal besarnya Belanda itu tenggelam di Sungai Barito. Itu satu-satunya kapal Belanda yang tenggelam di Nusantara itu cuma di Kalimantan. Itu karena memang Kalimantan ini jago perang di atas air Pak, karena biasa di banyu. Itu orang Banjar. Nah itu kalau mengenang sejarah orang Banjar, ternyata para pejuang mereka. Maka ini Pak, ada Pak tentara ini, nah itu perlu disampaikan bentuk kekesatriaan orang Banjar. Makanya ada Demang Lehman yang dipenggal lehernya, lalu lehernya itu dibawa ke museum di Belanda, dan beliau saat dihukum eksekusi oleh Belanda dalam keadaan puasa itu Senin Kemis. Ya, kita punya Pangeran Antasari dan seterusnya. Jadi ulun ingin katakan orang Banjar ini adalah pejuang, ya adalah pejuang. Nah, jadi kalau pian hadir di sini menitipkan ananda ke sini, insya Allah berarti pian sudah menunaikan hadis Nabi ini, yakni memberikan hadiah terbaik, yakni pendidikan terbaik. Meskipun kami tidak mengatakan kami yang terbaik, kami tidak mengatakan demikian, tapi setidaknya kami berusaha untuk terus menjadi lebih baik. Nah ini pengantar Bapak Ibu. Kemudian kami ingin masuk sedikit ke psikologi dan potensi manusia. Ini kaitannya dengan nanti pendidikan anak kita. Manusia itu, misalkan dalam kitab Ilmu Nafs karangan Samih Atif Az-Zain, seorang ulama di Singapura, beliau menyebutkan bahwa manusia itu punya akal dan punya taqatul hayawiyah, potensi hidup. Nah, tentang akal ini tugasnya apa? Memahami fakta, memahami maqayisul a'mal, standar amal, apa yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk, mana yang dianggap hasan, qabih, terpuji, tercela. Kemudian dengan itu nanti akal itu menjadi pemandu amal. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap akal, khususnya ananda, ini harus diisi dengan nutrisi yang sehat. Ibarat air, ini ada satu gelas, isinya air, isinya keruh gelas itu. Nah, bagaimana supaya menjadi jernih? Caranya terus masukkan air yang jernih hingga kemudian mendorong air yang keruh itu keluar, sehingga nanti tersisa dalam gelas itu air yang jernih. Maka inilah yang akan kita lakukan di pondok kita. Kita akan memberikan nutrisi air yang jernih tadi, sampai nanti anak-anak itu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang baik, mana yang buruk, mana hasan, mana qabih. Kemudian dia paham, kemudian harapannya lalu sadar. Nah, kesadaran ini penting Bapak Ibu. Bukan maksud untuk menggurui, tapi betapa banyak, bahkan mungkin terjadi juga di santri kita, begitu pulang nanti balik ke mode mode awal. Begitu di pondok, masya Allah, sholatnya rajin, tilawahnya rajin. Nah, tapi begitu pulang balik lagi ke mode sebelum ke pondok. Ini ada apa itu? Kalau kita kembalikan ke konsep ini, sebenarnya karena kesadarannya belum terbentuk. Maka poin penting yang akan kita lakukan itu adalah bagaimana membangun kesadaran kepada ananda. Jadi dimanapun dia, bagaimanapun keadaannya, mestinya standar dia adalah halal haram. Mestinya dia terikat dengan syariat. Nah, yang kedua, manusia itu punya taqatul hayawiyah. Ada dua, ada yang disebut hajatul udhawiyah. Ini kaitannya dengan kalau lapar dia pengen makan, kalau haus dia pengen minum, kalau dia pengen buang air kecil datang ke WC. Ini informasi Pak, WC bapak-bapak ada di sebelah sini, WC ibu-ibu ada di sebelah sana. Makanya desain begini depan belakang supaya bapaknya kalau mau ke WC silahkan langsung ke sana, ibu-ibu jangan ditahan-tahan Pak. Kalau ditahan-tahan bisa jadi batu maren. Nah, ini yang disebut hajatul udhawiyah, dorongan fisik, jasmani. Ini sifatnya dari dalam. Kalau orang kekurangan air, maka tubuh akan melakukan sinyal haus.
maka lalu dia ngambil air untuk minum. Kalau dia kekurangan makanan, lalu muncul sinyal lapar, lalu dia pengen makan. Kurang tidur, muncul sinyal ngantuk, lalu dia tidur. Nah, ini namanya hajal udwiyah. Yang kedua, ada manusia itu ada namanya gharizah atau insting. Nanti ada 3 macam insting, ada gharizatul tadayyun, ada gharizatul baqa, ada gharizatul nau'. Gharizatul tadayyun itu naluri untuk beragama. Kemudian biasanya ini kalau lagi mahasiswa, biasanya Pak Bu kan pernah mahasiswa ini, biasanya kalau mau ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi itu gharizatul tadayyunnya meningkat. Wah, doanya khusyuk, ya Allah, permudah saya besok ya Allah. Nah, biasanya begitu. Itu penampakannya begitu. Kemudian ada gharizatun nau', naluri terhadap lawan jenis. Lalu pengen menikah, lihat anak-anak itu senang. Lalu ada tulisan di truk tuh bunyinya begini, Pak. Ini bapak-bapak, ini Bapak ya. Lihat anak orang, ingat anak seorang. Tapi kalau lihat istri orang, kada ingat bini seorang. Buyan, Pak ya. Nah, itu gharizatun nau', Pak. Kemudian ada yang gharizatul baqa, naluri untuk survival instinct namanya, naluri untuk bertahan. Ya, ya ini macam-macam lah. Kalau yang suka hiking, suka naik gunung, biasanya kan kita nyiapkan ini segala macam, itu bagian dari naluri. Termasuk gharizatul baqa, sudah 2 kali mimpin, pengen 3 kali mimpin gitu. Nah, lalu nggak memungkinkan, akhirnya yang lain disuruh. Nah, misalkan itu naluri juga, Pak. Naluri untuk berkuasa. Gitu. Kalau nggak ada aturannya yang diubah-ubah, nah, itu juga naluri hubbus siyadah namanya, cinta kekuasaan. Itu juga naluri gharizatul baqa namanya. Nah, hajatul udawiyah maupun gharaiz inilah yang mendorong seseorang itu untuk beramal. Ada kecenderungan dia untuk beramal. Tadi kalau haus dia pengen minum, kalau ngantuk dia pengen tidur, gitu. Kalau pemilu pengen menang, nah sebagai contoh begitu. Kalau ada yang menyanggah dia ingin sanggah balik. Nah, itu mendorong amal. Nah, amal ini semestinya disandarkan pada yang tadi, akliyah, pola pikir dia berdasarkan maqayisul a'mal. Nah, untuk membentuk ini ya, nanti ini perlu proses pengkondisian dan pembiasaan sehingga ananda itu menjadi terbiasa, lalu itu menjadi habits, menjadi kebiasaan dia. Makanya di pondok kita ini tidak ada handphone misalkan. Ini bagian dari pengkondisian dan pembiasaan. Pakai handphone jadul, tidak yang Android. Ini bagian untuk pengkondisian, Pak. Kemudian misalkan ini dididik mandiri, nyuci sendiri misalkan. Kenapa kok tidak ada laundry? Ini bagian dari pembiasaan hidup mandiri supaya dia survive. Karena tidak pemimpin yang baik itu yang pertama adalah pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri. Beda kan? Dia mampu memimpin dirinya sendiri, dia mandiri. Nah, makanya ini jadi 2 hal ini, penyadaran, terbentuknya kesadaran dan proses pembiasaan itulah kunci untuk membentuk santri yang memiliki kepribadian Islam, saksiyah Islamiyah. Jadi ketika nutrisinya ini nutrisi yang Islami, pembiasaannya pembiasaan yang Islami, insya Allah nanti akan terbentuk kepribadian yang Islami, saksiyah Islamiyah. Itulah yang kita harapkan, sehingga ananda begitu di pondok ini yang kita harapkan ada perubahan sikap, perubahan adab terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap keluarga dan seterusnya. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Allahumma amin. Nah, maka dari latar belakang tadi kami rumuskanlah visi pondok kita, yaitu membina generasi Islam menjadi pengemban dakwah yang berakhlak Islami, faqih fiddin dan berjiwa pemimpin. Jadi yang ingin kita bentuk dari anak-anak kita semuanya di sini Bapak Ibu tanpa terkecuali itu adalah menjadi pengemban dakwah. Jangan dibayangkan kalau jadi pengemban dakwah berarti harus naik turun mimbar, harus ngisi majelis-majelis, tidak. Pengemban dakwah itu bisa jadi seorang pedagang, tapi sambil berdagang dia berdakwah. Bisa jadi dia seorang dokter, pemborong, bisa jadi dia tentara seperti Bapak ini, atau bisa jadi dia seorang jurnalis. Apapun posisinya, dimanapun segmen anak kita berada, yang penting visi di antara poros hidup dia itu adalah dakwah. Karena kita hari ini bisa menikmati iman dan Islam itu juga karena dakwah.
Kalau bukan karena dakwahnya Pangeran Samudra yang kemudian menjadi Sultan Suryansah, Khatib Dayan yang mengislamkan beliau, lalu kemudian 15.000 orang Banjar di Banjarmasin lalu masuk Islam, kita mungkin hari ini masih menjadi penyembah api, penyembah pohon, penyembah matahari. Kalau bukan karena Sultan Trenggono dari Demak yang mengirim ribuan tentaranya dengan syarat kalau nanti menang maka Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra itu harus masuk Islam, mungkin kita hari ini belum tahu, Pak. Nah, ini artinya apa? Dakwah itulah yang menjadikan kita hari ini lalu mengenal Islam. Nah, hal yang sama ini ingin kita transmisikan semangat ini pada anak-anak kita. Karena tadi khairu ummah itu cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, tapi pengemban dakwah bukan sembarang pengemban dakwah, tapi pengemban dakwah yang faqih fid din, mengerti agama. Mohon maaf, hari ini banyak kami sebut para penceramah, tapi basic agamanya belum memadai. Hari ini lebih banyak orang yang senang mendaftar menjadi mubalik ketimbang yang belajar baca kitab misalkan. Padahal kalau ulama-ulama dulu bekalnya itu harus disiapkan. Makanya ciri pengemban dakwahnya itu berakhlak islami, faqih fiddin, dan berjiwa pemimpin. Ini visi kita Bapak Ibu. Kemudian visi ini kita turunkan menjadi 6T, 6 program MDM, kita singkat 6T, yakni yang pertama itu takdib, T yang pertama takdib, adab, yakni penanaman, pengembangan, dan penginternalisasian akhlakul karimah. Kemudian tahfiz, menghafal Quran, sebenarnya tahsin dan tahfiz. Kemudian tafqih, yaitu kemampuan dalam membaca kitab atau memahami kitab, baik di bidang tauhid, fikih, tasawuf, syarah hadis, usul tafsir, tafsirnya itu sendiri, usul fikih, nahwu, sharaf, balaghah, muhaddasah. Ini semua kita ajarkan di pondok kita. Kemudian kami menyadari bahwa tantangan ke depan anak-anak kita ini makin berat. Ilmu agama saja mungkin belum cukup menghadapi tantangan zaman. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen akhirat ada ilmunya, pengen dunia akhirat ilmunya. Nah, terkait dengan ilmu dunia ini, maka di pondok kita ini juga diajarkan matematika, diajarkan IPA terpadu. Bahkan untuk SMA itu kimia, fisika, IPS terpadu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini diajarkan semua, Bapak. Jadi meskipun kita PKBM bukan berarti belajarnya menjelang ujian penyetaraan, tidak. Sejak hari pertama belajar ini sudah belajar anak-anak. Dan alhamdulillah kita punya SDM yang cukup untuk ini. Guru matematikanya memang lulusan matematika, IPA terpadunya yang biologi itu S1 S2-nya memang biologi, kimianya itu dosen di FKIP Unlam, S1 S2-nya juga kimia, fisikanya juga dosen di STIKIP, S1 S2-nya juga jurusan fisika, IPS terpadunya juga linear, guru pengajarnya bahasa Indonesia juga linear, bahasa Inggris dan seterusnya. Alhamdulillah kita punya SDM untuk ini. Kemudian yang kelima, T yang kelima adalah tansyid. Tansyid ini artinya pemberdayaan. Jadi di pondok kita ini Ananda kita berdayakan lewat khidmat. Jadi kalau pian lihat tadi di luar itu semua santri. Dari yang menerima tamu di depan, parkir, yang mengantarkan ke asrama, yang ini konten, semua santri. Alhamdulillah. Jadi ini bagian dari pemberdayaan Bapak Ibu. Dan ini bagian untuk membentuk visi tadi, menjadi santri, menjadi pengemban dakwah yang tadi berjiwa pemimpin. Jadi jiwa kepemimpinannya kita latih dengan menjadi kepanitiaan dalam kegiatan-kegiatan pondok kita ini. Kemudian terlibat dalam organisasi pondok, termasuk ada organisasi pondok di sini namanya Robto. Robto itu singkatan dari Robitoh Tolabah, Ikatan Santri Ma'had Darul Ma'arif. Kalau di sekolah umum OSIS, ya, organisasi siswa intrasekolah. Nah, kalau kita tadi Robto, Robitoh Tolabah li Ma'had Darul Ma'arif. Kemudian ada ekskul, kemudian kultum. Ini Ananda sehari itu kultum 3 kali. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da isya. Ini juga melatih keberanian untuk tampil. Karena tadi kita ingin membentuk pengemban dakwah. Khutbah, hampir semua yang khatib di sini Bapak Ibu, khutbah Jumat itu santri. Kami para asatidz itu dapat jatah sama dengan santri, setahun 2 kali. Kami ini setahun 2 kali, pimpinan berada di sini. Ya, Ustaz Meli setahun 2 kali, Ustaz Bani setahun 2 kali. Santri malah bisa setahun lebih dari 2 kali. Betul Ustaz? Ustaz Meli itu yang ngatur jadwal.
Kemudian mentoring, jadi santri senior itu kita libatkan untuk membina adiknya untuk mengkaji kitab ini, namanya kitab Inarah fi Fikratil Mukhtarah, karangan kami bersama Guru Abdul Hafiz dan Guru Taufik. Nah, kemudian yang keenam, di pondok kita ini ada program taskif namanya, taskif atau penajaman. Itu ada 3 kitab yang dikaji, kitab Mabadi Islamiyah ini dalam kelas yang mengajar para asatid, kemudian ada kitab Inarah fil Fikratil Mukhtarah, ini tadi mentoring dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, dan ini kitabnya sudah kita kajikan juga ke santri senior, dan ada kitab Dirasat fil Fikril Islam. Nah, 6 program ini kita integrasikan menjadi satu kesatuan yang porosnya itu adalah ta'dib. Jadi ujung dari tahfiz, dari tafqih, tansyid, tadris, taskif itu adalah ta'dib, yakni output santri yang memiliki adab terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap dan seterusnya. Jadi ujungnya di sini Bapak Ibu. Karena Nabi kita mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ujung dari risalah Nabi itu adalah bagaimana umat Islam ini terdepan dalam akhlak. Ya, jadi kita menyayangkan kalau ada santri hafal Quran 30 juz tapi sama orang tua kasar misalkan. Nah, ini kan kita sayangkan. Jadi kita tidak ingin yang seperti itu. Baik, kemudian ulun rincikan satu-satu dari 6 program tersebut. Yang pertama ta'dib. Ta'dib ini adalah tujuannya menumbuh kembangkan adab Islami. Berupa apa? Yang pertama ada materi khusus. Ini kaitannya dengan tadi Bapak Ibu, akliyah tadi, supaya pola pikirnya Islami. Nah, di sini dikaji kitab Wasaya Abalil Abna, ini tahun pertama. Kemudian di tahun kedua dan ketiga ada kitab Tazkiratus Sami. Kemudian tahun ketiga dan keempat itu ada kitab Min Muqawwimatin Nafsiyatil Islamiyah. Ini kita kaji, diajarkan oleh para asatid. Kemudian teladan dari kiai kita sudah sampaikan kepada para asatid di sini. Di sini pondok kita itu tidak hanya mengajar, bukan cuma taklim, tapi yang harus menonjol itulah keteladanan dan riayah. Sekali lagi, keteladanan dan riayah. Kita jangan sampai mengajak santri kita untuk rajin salat 5 waktu tapi kitanya tidak berjamaah misalnya. Kita mengajak santri supaya terikat pada syariat tapi kitanya tidak. Makanya nanti Bapak Ibu ada aturan di pondok kita, ini nanti kami sampaikan terkait hadiah yang diberikan wali santri. Nanti kita akan sampaikan. Itu bagian dari kita berusaha supaya apapun yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu adalah harta yang halal. Karena ketika ada ketidakhalalan, doa kita dihijab oleh Allah. Padahal doa itu senjata kita. Doa senjatul mukmin. Kalau dihijab, lalu kepada siapa lagi kita minta pertolongan? Nah, maka yang menonjol di pondok kita itulah dalam hal keteladanan dan riayah. Riayah ini pelayanan. Jadi kada dilihatkan kalau ada masalah. Nah, kita ada SOP misalnya kalau ada masalah itu harus dipantau maksimal 1 kali 24 jam. Misal kalau ada, mudah-mudahan tidak ada pembulian misalkan. Begitu ketahuan kita ada SOP 1 kali 24 jam itu harus dicari penyelesaiannya. Dan alhamdulillah memang 2 tahun selama pondok ini berjalan, setahu kami tidak ada pembulian yang sampai yang lari itu juga nggak ada santri. Ya, kami kemarin Senin itu baru ke Martapura ketemu teman pimpinan pondok pesantren. Ustadz katanya, sejak bikin pondok Ustadz lebih sering ketemu polisi gitu Pak. Santri masuk ada yang lari, akhirnya diketemukan warga, nelpon polisi, si santri itu dibawa ke polisi manggil Komisi Perlindungan Anak. Wah, repot. Berarti itu bos saya itu punya travel, beliau punya properti, punya rumah sakit, punya sarang walet. Nah, jadi kata beliau sejak punya pondok jadi sering berhubungan dengan polisi Pak Ustadz ya. Alhamdulillah tapi Pak, kita sejak bangun pondok ini belum pernah berhubungan dengan polisi. Ya, kalaupun berhubungan itu dalam rangka yang lain. Misalkan misalkan kita ada presentasi sosialisasi apa gitu misalkan kita gitu. Nah, kemudian ada sanksi. Nah, sanksi ini bagaimanapun penting Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada sanksi itu ibarat aturan atau hukum itu ibarat ular tanpa bisa atau singa tanpa cakar gitu. Dia tidak punya efek. Maka ukubat atau sanksi ini di pondok kita juga ada. Sebagaimana kalau di Quran disebut kalau ada istri yang membangkang pada suaminya maka nasihati, pisah ranjangnya, sampai ke
Dorban ghaira mubarrih gitu kan, pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, di pondok kita juga ada sanksi, tapi sanksinya yang mendidik sifatnya. Misalkan 100 kali istighfar, nyetor tasrif, amsilah tasrifiyah, yang itu fa'ala yafulu fa'lan fa fa'ilun wa dzaka maf'ulun dan seterusnya itu. Kemudian menulis istighfar, membersihkan lingkungan pondok, membuang sampah, mencabut rumput dan lain-lain. Jadi sepanjang ada pondok ini kami belum pernah Bapak Ibu melakukan pemukulan, itu belum pernah. Satu kali pun kami belum pernah memukul santri. Alhamdulillah. Jadi kita pilihkan sanksi-sanksi yang seperti itu. Baik, kemudian yang keempat, ada budaya pondok mendukung terwujudnya adab Islami. Kemudian integrasi program lain, tahsin, tahfiz, tafqih, tadris, dan taskif untuk pembentukan adab ini. Baik, kemudian tahsin dan tahfiz. Kami sampaikan ini apa itu? Tahsin itu artinya memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki makharijul huruf, memperbaiki tajwidnya. Dan ini yang pertama kami lakukan Bapak Ibu. Setahun ini lebih banyak kepada tahsin. Karena kita tadi ingin anak kita hafal Quran 10 juz, 20 juz, 30 juz, tapi kurang tepat, tidak bisa membedakan mana ha, mana kha. Begitu itu tidak tepat membedakan huruf-huruf itu, 30 juz dia bisa salah baca. Nah, maka yang pertama itu kita lakukanlah tahsin. Nah, jadi kalau nanti di tahun pertama kok penambahan hafalan anak-anak tidak terlalu signifikan, kami jelaskan di sini. Karena di tahun pertama anak-anak kita itu kita fokuskan pada tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, tahfiznya baru menambahkan hafalan Al-Quran. Jadi di tahun pertama itu fokus pada tahsin, dan nanti yang disetorkan 2 juz, juz 29, juz 30. Ini menggunakan metode Umi, di mana 2930 itu, juz 2930 itu ditalkinkan. Jadi guru membacakan ayat demi ayat kepada santri, santri mengulangi. Begitu seterusnya untuk juz 29 dan juz 30. Jadi harapannya selama 1 tahun itu terkontrol makharijul huruf anak-anak, tajwidnya anak-anak, bacaan Qur'annya anak-anak. Itu menggunakan metode Umi. Kemudian baru di tahun kedua nanti menambah hafalan baru. Jadi 1 tahun pertama itu kalau nanti ada yang bertanyakan kok masih juz 29, kok baru juz 30, kok tiap hari hafalannya setorannya hanya 1 makro. Karena yang diajarkan bukan cuma langsung Quran Bapak Ibu. Metode Umi itu dari jilid 1, jilid 2 sampai jilid 6. Kemudian nanti ada tajwid, ada gharib, ada setoran 30 juz bacaannya di depan guru. Itu setahun pertama. Jadi mohon dimaklumi, mohon dipahami, kenapa kok di tahun pertama itu tidak terjadi penambahan hafalan secara signifikan, bahkan wajib diulang di juz 29 dan 30. Itu SOP kita begitu. Kenapa kok yang dipilih juz 29 dan 30? Karena ini yang sering nanti dibaca oleh anak-anak ketika jadi imam sholat. Nah, itu. Kemudian baru di tahun kedua baru menambah hafalan baru. Makanya kemudian di syarat pendaftaran itu kita minta syahadah atau sertifikat atau surat keterangan hafalan dari lembaga pendidikan sebelumnya. Agar begini Bapak Ibu, kami hargai hafalan dari sekolah sebelumnya. Misal, Ananda ini sudah hafal 5 juz, katakan juz 30, juz 29, juz 28. Kemudian juz 1, juz 2. Maka yang wajib diulang untuk tahun pertama hanya juz 29 dan 30. Di tahun kedua itu langsung juz 3. Juz 4, juz 5, juz 6 sampai juz 27. Ya, kan 28 sudah tadi. Nanti baru balik ke juz yang sudah dihafal, yaitu juz 1, juz 2. Jadi begitu ininya Pak, metodenya di kita. Nah, itu jadi hafalan lama selain juz 29 dan 30 disetorkan atau dimurajaahkan jika santri telah selesai menambah semua hafalan sampai tembus 30 juz. Kemudian yang perlu kami tekankan di sini, di pondok kita itu kita menggunakan sifat hafalannya itu mutqin. Apa itu mutqin? Ananda menyetor hafalan harian. Kemudian nanti per 3 bulan disetorkan semua hafalan. Jadi kalau dalam 3 bulan dia menambah hafalan sebut 3 juz, maka 3 juz itu disetorkan 1 kali duduk dalam pekan tasmi per 3 bulan. Jadi kalau nanti nambah 3 juz lagi, maka 3 juz itu disetorkan sekali duduk. Ini maksudnya hafalan mutqin. Jadi dengan metode mutqin ini Bapak Ibu, akhirnya memang mungkin terasa agak lambat. Makanya kami mentarget di sana 3 tahun hanya 5 juz. Kalau 6 tahun berarti pertambahannya 10 juz. Kenapa Ustadz? Apa nggak bisa 30 juz? Bisa.
Ada yang setahun, 2 tahun selesai 30 juz, tapi cek dulu apakah itu hafalannya mutkin atau tidak. Nanti ada dia lembaga-lembaga pendidikan tertentu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap lembaga pendidikan itu, biasanya ada yang setor harian, setor, tapi tidak disetorkan lagi dalam pekan tasmi. Itu biasanya setahun 2 tahun hafal 30 juz, tapi silahkan cek kalau dia sudah hafal 30 juz, apakah dia masih hafal ataukah tidak. Nah, kita memilih metode mutkin Bapak Ibu, yakni disetorkan, nanti diulang lagi sampai dia mutkin. Di sini ada santri yang sehari itu mengulang dia sendiri itu murojaah sampai 1 hari 5 juz ada. 1 hari 5 juz. Ada yang 1 hari 7 juz. Ada 1 hari dia murojaah sendiri. Jadi bisa bayangkan waktunya begitu kan, kesungguhan dia segala macam. Yaitu yang akhirnya kemarin anak itu juara 1 Bapak Ibu lomba MTQ untuk cabang hadis dan mewakili Barito Kuala untuk MTQ cabang provinsi. Jadi berkah Al-Quran, dia menghafal Quran sehari 7 juz. Akhirnya begitu kita minta menghafal 100 hadis dalam 10 hari, jadi 1 hari 10 hadis, itu matan dan sanadnya 10 hari Pak, karena persiapannya mepet. Alhamdulillah itu juara 1. Itu barokah Al-Quranul Karim. Nah, itu karena mutkin tadi. Kenapa kami memilih mutkin? Karena kalau kita melihat metode salafus saleh dalam menghafal Quran, begitu Bapak Ibu. Para sahabat itu, misalnya Abdullah bin Umar, itu menghafalnya, bahkan Umar bin Khattab, itu menghafal Al-Quran itu sehari 5 ayat, kemudian beliau pahami, beliau tadabburi, beliau amalkan, baru tambah lagi besok 5 ayat. Begitu seterusnya. Jadi lebih menancap itu, ada asar terhadap dirinya. Jadi karena kita itu tidak hanya sekedar ingin ngejar setoran, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak sekedar ingin apa aja orang tuh baharatan di luar, anakku sudah 10 juz, anakku sudah 20 juz, anakku sudah 30 juz, bukan itu Bapak Ibu. Kalau niatnya itu sejak awal kita sudah salah. Kita ingin anak-anak kita itu ingin menjadi hamilul Quran, pengemban Al-Quran. Bukan hanya yang hafal Quran, tapi hafal Quran, paham Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang paling penting. Karena Quran itu adalah petunjuk, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Menghafalkan itu hukumnya sunnah, mengamalkan itu hukumnya wajib. Menghafalkan itu hukumnya sunnah, memahami maknanya itu hukumnya wajib. Kita jangan kebalik, mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Padahal yang wajib itu pahalanya lebih besar. Subuh tadi kami ceramah di Masjid Darul Hikmah, kami sampaikan dua rakaat sebelum subuh itu khairul laka minad dunya wa fiha. Rakaatul fajri khairul laka minad dunya wa fiha. Jangan sampai karena hadis ini lalu kita nggak salat subuh. Alasannya Pak, ini sudah dapat dunia seisinya Ustaz. Salah. Subuh itu wajib. Syekh Nawawi Al-Bantani sebutkan yang wajib itu pahalanya 700 kali lipat lebih banyak daripada yang sunnah. Kalau yang sunnah itu diganjar lebih baik daripada dunia dan isinya, berarti sholat subuhnya 700 kali lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi alasan ini, alasan mendahulukan yang wajib inilah, maka kemudian, lalu yang kedua, Syekh Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran itu menyebutkan seorang penghafal Quran itu harus menyediakan waktu khusus dalam sehari untuk terus menjaga hafalannya. Setiap hari kata beliau. Nah artinya ketika anak-anak itu sudah menghafal, berarti dia harus menjaga hafalan itu tiap hari. Bukan kemudian setor, baru kemudian 2 tahun kemudian dia memurojaah. Bukan begitu metode yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Karena kalau begitu berarti ada jeda 2 tahun dia untuk menjaga hafalan. Karenanya setor. Padahal terhadap syariat ini kita diperintahkan untuk badiru bi amalis shalihat, segera melakukan amal soleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Artinya tidak boleh melambat-lambatkan Bapak Ibu, harus segera. Nah, itu alasan kita. Jadi nanti mohon dimaklum, kok cuman 5 juz 3 tahun? Mohon maaf, kok cuman 10 juz 6 tahun? Alasannya itu karena kita ingin mutkin. Jadi yang penting adalah Quran itu di dada mereka, Quran itu ada jadi mata, telinga, tangan, dan kaki mereka, sehingga hidup mereka itulah hidup sebagaimana aturan Al-Quran. Jadi meskipun mereka nanti sudah tidak mondok, harapan kita begitu lulus mereka terus menambah hafalannya itu Bapak Ibu. Nah itu. Jadi itu tentang ini. Kemudian yang kedua, tafqih tadi. Tafqih itu intinya memahami ma'arif, ilmu-ilmu dari sakofah Islamiyah. Maka di pondok kita ini diajarkan bahasa Arab, nahwunya, imlaknya, sorofnya.
muhadasahnya, balaghahnya. Ya, jadi di bahasa Arabnya itu 5 di sini Bapak Ibu. Dan itu diajarkan sejak tahun pertama. Nahwunya mereka belajar, sorobnya belajar, imla'nya belajar, muhadasahnya belajar, balaghah yang belum. Jadi maksud kami begini, kita harus sama-sama memahami Ananda di sini bukan hanya menghafal Quran. Jadi Ananda di sini bukan hanya menghafal Quran, tapi beragam ma'arif Islamiyah itu mereka pelajari. Jadi makanya tadi kita tidak mentarget 30 juz. Kenapa? Karena tidak hanya menghafal Al-Quran Bapak Ibu. Loh, kenapa kok tidak hanya menghafal Quran? Karena ini juga ilmu-ilmu yang menunjang Al-Quran. Untuk memahami Quran itu perlu nahwu, untuk memahami Quran perlu bahasa Arab, untuk menulis Quran perlu imla. Untuk bisa kuliah ke luar negeri, ke Timur Tengah, perlu muhadasah. Untuk memahami ijazul Quran, kemujizatan Quran, perlu ilmu balaghah. Maka itu kemudian kita ajarkan. Kemudian tauhid juga diajarkan. Dan ini adalah ilmu yang paling pokok, ulun kira, karena Nabi 13 tahun di Mekah itu fokus kepada tauhid, masalah akidah. Nah, di sini kita menggunakan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab yang dikarang oleh para ulama. Di tahun pertama itu Aqaidiniyah, tahun kedua Jawahir Kalamiyah, tahun ketiga Kifayatul Awam, tahun keempat dan seterusnya itu Syarah Jauhar Tauhid dan seterusnya. Tasawuf, di sini ada kajiannya, kita mengambil dari kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yakni kitab Bidayatul Hidayah, tiap malam Sabtu Bapak Ibu ba'da maghrib. Jadi kalau pian mau berhadir silahkan. Kemudian setelah itu nanti kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Fikihnya kita mengambil madhab Syafi'i dari kitab Matan Abu Suja, Matan Ghaiyah wa Taqrib. Nanti tahun kedua lanjut ke syarahnya, yakni kitab Fathul Qarib Mujib. Nah, kemudian setelah Fathul Qarib Mujib baru naik ke Fathul Mu'in. Yang pernah mondok sangat kenal dengan kitab-kitab ini, terutama pondok Salafiyah, Nahdiyah, ya Nadiyin. Nah, kemudian untuk usul fikih kita ambil kitab usul fikih madhab Syafi'i juga, yakni Syarah Waraqat. Baru nanti lanjut ke kitab Tafsirah fi Usul Fiqh. Ini 2 jilid tebal-tebal, satu jilidnya 255 halaman. Nah, itu makanya kami berharap Bapak Ibu yang SMP-nya di sini, kami berharap lanjut di pondok kita. Karena kurikulum ini kita rancang untuk 6 tahun. Jadi kalau cuma 3 tahun itu kada tuntas, tidak selesai. Kitabnya tidak selesai, urutan kitabnya tidak selesai, tartibul kutubnya. Nah, itu terus, dan yang SMP lanjut ke pondok kita tidak kena biaya lagi. Nah, ini promosi Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun ada biaya itu hanya untuk seragam dan kitab. Nah, kalau kitab kan memang tiap tahun itu. Nanti kita di ruang kelas sekaligus penyerahan kitab ke pian, nanti pian hadiahkan kepada Ananda. Tadi terkait dengan tadi Bapak Ibu, ini hadiah terindah dari ayah dan bunda terhadap Ananda, disimbolkan dengan kitab itu nanti di sana. Kemudian untuk usul hadis dan syarah hadis kita ambil kitab Taqriratus Sunniyah, nanti lanjut kitab Taysir Mustalahil Hadis karangan Syekh Muhammad Tohan, kemudian Syarah Arba'in An-Nawawiyah dan kitab Bulughul Maram. Arba'in An-Nawawiyah ini berisi tentang kaidah-kaidah agama, 42 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Kalau Bulughul Maram ini lebih kepada hadis-hadis ahkam yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kemudian kitab usul tafsir dan tafsir, kita ambil kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karangan Imam An-Nawawi. Kemudian Durus min ilmi usul tafsir, ini ilmu usul tafsir, baru kemudian Tafsir An-Nasafi juz amma, kemudian baru Tafsir Jalalain. Nah, kemudian untuk sirah kita ambil kitab Khulasah Nuril Yakin. Ini untuk tafqih. Kemudian taskif. Tujuannya apa? Dari taskif ini kita berharap Ananda itu terbentuk pemahaman Islam kafah, Islam yang menyeluruh, Islam sebagai nizamul hayah, sebagai sistem kehidupan, Islam yang seharusnya mengatur hidup dia, tidak hanya soal ibadah tapi juga soal muamalah, tidak hanya soal ibadah tapi juga soal siasah. Jadi jangan sampai di masjid dia rukuk sujudnya khusyuk, tapi di pasar ternyata dia mencurangi timbangan, mengurangi timbangan. Kita nggak ingin seperti itu. Ini pribadi-pribadi yang sekuler, fasluddin anil hayah, terpisah urusan agama dengan urusan kehidupan. Kemudian ini kitabnya, baik kalau percepat. Kemudian tadris, ini tujuannya adalah integrasi sains dengan ilmu diniyah. Nah, untuk sains itu kita bagi dua, ada sains murni, kemudian yang kedua ada social science. Untuk sains murninya matematika, kimia, fisika, IPA terpadu, termasuk biologi untuk SMA-nya. Untuk social science itu PKN kita ajarkan, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS terpadu, dan sejarah untuk SMA-nya.
Kemudian tansyid, pemberdayaan santri itu tujuannya membentuk kepribadian dan jiwa kepemimpinan. Jadi ini kami tekankan Bapak Ibu, kalau Ananda tadi nyuci baju sendiri, jemur baju sendiri, pagi masak sendiri, lalu kemudian nanti diminta tanzib, bersih-bersih pondok, itu bukan dalam rangka eksploitasi anak, bukan. Ya, bukan dalam rangka eksploitasi anak, tapi dalam rangka memberdayakan. Nah, jadi jangan dianggap sebagai eksploitasi anak. Nanti tadi Komisi Perlindungan Anak datang, oh anak kami disuruh ini disuruh itu, dalam rangka pemberdayaan Bapak Ibu. Nah ini dalam bentuk apa? Terlibat dalam kegiatan organisasi pondok, baik sebagai pengurus atau peserta. Kemudian khidmat menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pondok, tugas khutbah, kultum, azan, wirid, doa. Jadi Ananda di sini Bapak Ibu ada yang azan khusus nanti, yang baca wirid khusus dengan yang baca doa. Nanti yang jadi imam sendiri. Jadi kita bagi sudah itu. Jadi anak-anak terberdayakan semua alhamdulillah untuk biasa jadi imam, terbiasa memimpin wirid, biasa memimpin doa dan seterusnya. Iya. Di Martapura itu ada urip Bapak Ibu. Kalau orang Martapura, jangan ngaku orang Martapura kalau belum hafal doa selamat. Ada yang itu, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa zidatan fil ilmi. Dan itu. Kalau belum hafal doa itu jangan ngaku sebagai orang Martapura. Khawatir nanti kalau ngaku orang Martapura disuruh baca doa. Nah, jangan ngaku santri kalau baca doa saja nggak bisa. Itu kami sampaikan ke anak-anak. Jadi baca doa. Jangan kalau baca doa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak salah, doa itu baik, sudah menghimpun seluruh kebaikan. Tapi kalau cuman itu 6 tahun itu oleh hopo ning pondok. Kata orang Jawa kan gitu. Masuk untuk Rabbana atina fid dunya hasanah kok gitu kan. Masa cuma dapat itu gitu. Bapak Jawa Bu, Ibu Banjar. Jadi bilingual. Ya, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Banjar. Nah, kalau Ustadz Bahri ini asli Banjar. Nah, Ustadz Melius ini apa Ustadz? Asli apa? Dayak Banjar. Pas nih, Berangas Dayak Banjar. Kemudian khidmat menjaga kebersihan tadi sudah, kemudian cuci baju, merapikan ranjang, membersihkan asrama dan lain-lain. Sekali lagi ini bukan eksploitasi anak, tapi ini dalam rangka kemandirian. Ada nggak laundry di pondok kita? Nggak ada. Bisa nggak misalkan menyediakan laundry? Bisa. Tapi kita sengaja tidak adakan Bapak Ibu, sengaja. Ya, sengaja. Jadi bukan tidak bisa, sengaja kita tidak adakan. Biar anak-anak mandiri. Itu alasannya. Kemudian masak nasi, Ananda itu siang, pagi, siang, malam itu masak nasi. Kalau lauk itu khusus pagi. Adapun siang, malam kita catering. Kenapa kok pagi? Karena waktunya cukup panjang. Kalau siang biar anak-anak istirahat. Kemudian kalau malam kita catering juga supaya bisa fokus belajar. Jadi masak ini juga ada ilmunya kan Bu ya? Ada ilmunya juga kan masak tuh, apalagi masaknya sambil sholawat, sambil bertahlil, sambil bertahmid, tasbih gitu kan, masya Allah nasinya penuh barokah. Itu juga penting ulun kira. Itu bukan eksploitasi, bagian dari pembelajaran. Ada kesabaran di sana, segala macam lah. Ada ilmu ikhlas juga ada dalam masak gitu. Nah ini untuk ekstrakurikulernya di tahun pertama di semester ganjil Ananda diajari Habsi, di tahun semester genap nanti untuk SMA-nya itu ada desain konten dakwah. Makanya seluruh konten-konten itu semua Bapak Ibu yang kami share itu kreasi anak-anak. Itu. Kemudian untuk SMP-nya nanti kita tidak izinkan tahun ini untuk desain konten dakwah karena kami lihat agak susah ngontrol anak SMP. Jadi nanti kita izinkan tapi di SMA gitu. Jadi dia nanti seni Islami. Nah, kemudian yang kedua tilawah ngaji belagu, lalu semester genap nanti ada Tibun Nabawi, ya pelatihan bekam, ruqyah segala macam. Tahun ketiga ada membaca kitab Arab Melayu. Tahun keempat ada muslimpreneur, ya bisnis, belajar bisnis, membuat karya yang local wisdom seperti sasirangan. Tahun kemarin tuh anak-anak sudah ada yang bisa membuat sasirangan Bapak Ibu. Kemudian menjahit, ya dan seterusnya. Nah ini aktivitas santri harian, bisa kalian lihat jam 4 itu dibanguni Ananda, paling lambat setengah 5 tahajud, witir, kemudian sholat subuh, wirid latih, murojaah, muhadharah, ini subuh muhadharah, kultum. Kemudian amal fardiyah, sarapan, jam 7.45 sampai 9 tahsin dan tahfiz. Sudah belajar jam segitu. Jam 9 sampai 10.20 belajar sesi 1.
kemudian istirahat, sholat duha, belajar sesi 2 sampai waktu zuhur, ada muhadarah, kultum lagi, kemudian siang kita rancang istirahat anak-anak, qailulah, otak kalau diperas juga berat Bapak Ibu, perlu waktu untuk istirahat. Jadi siang itu kita jadwalkan istirahat supaya fresh, bangun, sore belajar lagi. Nah, kemudian ini amaliyah fardiyah, sholat, wirid, tausiah lagi pada isya, kalau pada maghrib itu membaca kitab, baca pembacaan buku. Kemudian ada belajar mandiri, mengerjakan tugas dan lain-lain. Jam 10 istirahat, persiapan istirahat. Biasanya kita jam 10 patroli tuh keliling asrama, pastikan lampu sudah mati semua, anak-anak sudah diranjang semua, begitu kebiasaan kita yang sudah berjalan selama ini. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana aspek legalitas MDM? Alhamdulillah kita sudah legal Bapak Ibu. Ini yayasannya, Yayasan Darul Ma'arif Banjarmasin. Bentuk kita adalah PKBM. Kenapa kok PKBM? Bukan sekolah formal. Karena kita ingin lebih leluasa merancang kurikulum Bapak Ibu. Karena kalau kita ikut kurikulum formal, itu ada syarat minimal jam pelajaran dan seterusnya. Nah, kita ingin lebih leluasa, makanya kita memilih PKBM. Dan dengan PKBM ini, kita 1 kali izin bisa untuk SD, SMP, SMA. Jadi kalau kita bikin SD sini bisa. Nah, sekarang yang sudah ada SMP dan SMA. Nah, kalau formal kita harus ngurus satu-satu. Untuk yang SMP ke dinas kabupaten kota, untuk yang SMA ke dinas pendidikan provinsi. Nah, kemudian kita juga sudah punya nomor pokok sekolah nasional, NPSN. Ini nomornya P999136. Artinya kita sudah resmi Bapak Ibu, sudah legal. Kalau pian cek nanti di Google, cari saja PKBM Darul Ma'arif, insya Allah ketemu itu. Dapat. Jadi sudah masuk data sekolah nasional. Maka kita ini bulan apa Ustaz? Oktober apa November? Yang ANBK? Tapi sekitar Oktober November ya. Kita sudah mulai tahun ini mengikuti ANBK. ANBK itu apa? Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Insya Allah kita mengadakan sendiri. Nah, itu untuk menguji literasi dan numerasi anak-anak kita. Kemudian data anak-anak kita ini sudah semua juga masuk ke Dapodik, data pendidik nasional. Jadi insya Allah tahun ini, tahun 2025, itu anak-anak sudah bisa ikut ujian untuk mendapatkan ijazah paket B dan C. B untuk SMA, B untuk SMP, dan C untuk SMA. Alhamdulillah sudah terinput semua datanya itu. Jadi dari sisi aspek legalitas, alhamdulillah pondok kita sudah legal. Nah, ini di bawah Dinas Pendidikan Barito Kuala. Nah, saat ini kita sedang memproses supaya kita juga bernaung di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama di Barito Kuala. Dan itu boleh Bapak Ibu. Jadi untuk materi yang umum tadi, yang tadris itu nanti di bawah Dinas Pendidikan, untuk diniyahnya di bawah Kemenak. Jadi kalau lulus nanti punya 2 ijazah. Ijazah paket B atau C, dan ijazah pondok di bawah Kemenak. Jadi nanti ananda yang pengen lanjut ke Al-Azhar Mesir misalkan, itu biasanya diminta dari yang di bawah Kemenak. Ini sudah kita proses, cuma kendalanya di Kemenak, katanya kemarin aplikasinya belum siap, begitu saja. Jadi bukan di kitanya sudah siap, administrasi segala macam sudah siap, di Kemenaknya yang belum siap untuk update itu data-data kita. Ya, tapi yang jelas kita akan terus proses. Mudah-mudahan nanti angkatan pertama lulus sudah bisa keluar itu. Kalaupun tidak, kita sudah punya aspek legal di bawah Dinas Pendidikan Barito Kuala. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, itu tadi baru pengantar ya Bapak Ibu ya. Baru slide 19 dari 29 slide. Minta waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Kami ingin menyampaikan tentang ini. Akad kita ini adalah akad ijaroh. Relasi atau hubungan pian dengan kami itu adalah akad ijaroh. Ini perlu kita perjelas karena kita ingin setiap amal kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Bukan hanya ibadah mahdhah, tapi dalam hal begini pun jadi ibadah. Maka kami sampaikan akad kita adalah akad ijarah. Apa itu akad ijarah? Yakni ta'riful ijarati bi annaha aqdun 'alal manfaati bi'iwadin. Akad atas manfaat atau jasa dengan kompensasi. Jadi kami sebagai pihak ajir itu menyediakan jasa, manfaat.
Jasa apa? Jasa taklim, pendidikan. Jasa tarbiyah wa taklim, pendidikan anak-anak pian. Nah, pian itu majikan kami. Pian itu mustajirnya kami. Nah, tapi kewajiban mustajir itu membayarkan ujroh, membayarkan upah. Kalau bahasa beliau ini iwat, kompensasi. Makanya muncul SPP itu Bapak Ibu. Nah, itu karena dalam rangka akad ini. Nah, jenis ijarahnya apa? Ijaratul amal. Artinya amal untuk taklim wa tarbiyah tadi. Nah, jadi kami yang menentukan siapa nanti pengajarnya, itu kami menentukan, bukan ijaratus syakhs. Kalau ijaratus syakhs itu orangnya harus itu, nggak boleh yang lain. Karena ini ijaratul amal, kami yang nanti menentukan siapa gurunya segala macam. Itu pian percayakan sebenarnya ke kami. Ini supaya jelas akad kita. Nah, pian mustajirnya, pian majikannya, kami ajirnya. Jadi kami itu orang yang dipekerjakan oleh pian. Nah, makanya pian mau minta apa nanti sampaikan. Ya, tapi kami juga punya aturan. Ya, nggak apa-apa, sampaikan saja, sekedar menyampaikan. Nanti kita diskusikan. Baik. Nah, amalnya apa? Taklim atau pendidikan. Ujrohnya apa? Atau iwatnya? Ya, SPP tadi. Nah, gitu. Ijab kabulnya nanti ba'da, setelah makan-makan. Karena kalau setelah makan itu pikiran jadi tenang, Pak. Kalau pikiran tenang, nah, insya Allah barokah. Nah, kita lanjut. Nanti ada, makanya ada ijab wa qabul. Karena dalam akad-akad muamalah itu mesti ada ijab wa qabul. Ya, meskipun ijab qabul itu tidak mesti harus dilafatkan, tapi lebih afdolnya kalau dilafatkan supaya tidak ada munazaah, tidak ada perselisihan. Baik. Nah, kami masuk ke aturan penjengukan. Ini biasanya ditanyakan, boleh ananda itu dijenguk setiap hari Bapak Ibu? Nah, ini kelonggaran di pondok kita. Karena kita maunya itu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Nah, kita pengennya begitu. Permudah jangan persulit. Sampaikan kabar gembira, jangan buat orang lari. Nah, bisa dijenguk kapan? Setiap hari, setiap sholat 5 waktu. Ya, karena ananda sholatnya di sini Bapak Ibu. Dan posisi masjid ini di luar pondok. Kami tidak mungkin menghalangi pian. Jadi sambil sholat zuhur, sambil melihat, oh itu anakku ada. Gitu Pak ya. Jadi bisa, tapi ada batas waktu, maksimal 15 menit. Jangan lama-lama Bu, karena ananda mau istirahat, mau belajar. Oke. Kemudian yang kedua, boleh dijenguk setiap hari Ahad. Jadi mulai Ahad depan dia sudah boleh berkunjung, tapi maksimal juga 15 menit. Jangan lama-lama, karena ananda ada banyak agenda. Ahad pun mereka belajar. Kemudian boleh sebulan sekali dan boleh dijemput dan dibawa pulang atau jalan-jalan. Kalau yang rumahnya jauh datang, lalu dibawa jalan-jalan. Waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 16.00 sebelum asar. Kenapa? Karena biasanya pada asar ananda sudah ada agenda. Gitu. Jadi jam 6. Nah, kemudian tanggal nanti diumumkan di grup wali santri. Tanggal berapa penjengukannya ini kami atur. Biasanya sebulan itu 2 kali. Pian bisa pilih salah satu darinya. Nah, kalau yang memang luar biasa sibuk, nggak memungkinkan hari itu, nah itu jalur belain. Ustadz, saya jauh dari Sampit, dari Pangkalan Banteng, dari Muara Badak, nggak mungkin Ustadz waktu itu. Bagaimana? Ini pas kebetulan ada tugas kerja, bisa tidak ananda dijemput? Insya Allah diizinkan. Jadi rumus kami yassiru wala tu'assiru. Dipermudah, jangan dipersulit Bapak Ibu. Nah, tapi ini ada ketentuan. Setiap menjenguk ananda wajib lapor pada petugas jaga. Nanti ananda para santri banin yang akan jaga. Misalnya putri anaknya, nggak apa-apa, sampaikan saja kami mau menjemput ananda atas nama ini. Kita sudah siapkan tuh Bapak Ibu toa. Nanti banin yang akan mengumumkan. Nah, ini atas nama ini ditunggu orang tuanya. Sudah kita siapkan itu. Jadi santri putra tidak perlu datang ke asrama putri. Kan sudah kita siapkan sarananya. Baik, kemudian aturan penelponan. Santri putri boleh ditelepon hari Jumat antara saat ini Bu ya, nanti bisa jadi berubah, kita sesuaikan. Yang jelas saat ini dari jam 11 sampai jam 12. Jadi ibu-ibu mohon sediakan waktu itu, rentang waktunya 1 jam ya maksimal itu. Santri putra hari Sabtu pukul 14 sampai pukul 15 Wita Bapak Ibu ya. Jadi yang barat tolong disesuaikan ya, disesuaikan. Ini Wita, waktu Indonesia Tengah. Nah, pesan kami, jika ananda mengeluhkan sesuatu, masalah air kah, masalah teman kah, masalah apalah, yang pertama Bapak Ibu jangan panik, tetap tenang.
keep cool, tetap tenang. Karena kalau anaknya mengeluh, ibu panik, anaknya tambah panik. Ya, dan biasanya orang yang jauh tidak ada di tempat terjadinya kejadian itu lebih panik daripada orang yang di lokasi, Bapak Ibu. Anak sakit misalkan, kayak apakah anakku nih lah diurusi jauh kalon buhannya. Nah, itu biasanya panik, Bu. Karena jauh. Nah, jadi yang pertama jangan panik. Yang kedua, itu juga jangan panik, tetap tenang Bapak Ibu. Ya, itu anak-anak sudah emang zamannya begitu. Ya, jangan panik. Kemudian beri motivasi yang menguatkan Ananda. Jadi beri motivasi, nak, yang namanya di pondok ya begitu. Sampaikan ke Ustadz Ustazah, nak, insya Allah diberikan solusi. Nah, itu biar berikan motivasi. Mau ulun nak ampe aja sudah, keretahan ulun mahafal, banyak mana hafalan di sini. Berikan motivasi. Mau ulun nak ampe aja nah, di asrama panas, berikan motivasi. Intinya berikan motivasi, berikan penguatan. Kemudian yang ketiga, konfirmasi atau tanyakan pada musyrifin atau musyrifat. Ini istilah Bapak Ibu untuk asatid, bapak-bapaknya ini Ustadz Bahraini, Ustadz Melius yang tinggal di pondok mukim, itu kita istilahkan musyrifin. Orang yang membimbing, ya, orang yang mentor. Nah, untuk ustazahnya kita namakan musyrifat. Nah, nanti ulun tunjukkan nomor WA-nya, pian bisa catat atau dipoto nanti. Kemudian berikan saran dan masukan untuk penyelesaian solusi atas masalah Ananda. Karena sebelumnya pian yang lebih tahu keadaan Ananda. Nah, berikan saran, baiknya begini ustazah, begini ustadz. Tentu dengan cara yang ahsan yang kami harapkan. Nah, ini nomor-nomornya para ustazah, pian bisa foto atau pian catat atau nanti ulun kirim di grup. Nah, itu dikasih pilihan, akhirnya pilih yang gampang. ya karena kita rumusnya yasiru wala tu'asiru. Tapi foto aja Bapak Ibu, silakan difoto ya, biar cepat. Nah, itu nomor-nomornya. Mekanismenya begini. Pertama, kalau ada sesuatu pian hubungi Ustazah Uswatun Hasanah. Ini untuk banat. Karena beliau Ra'isatul Musyrifat. Beliau kepala asrama. Nah, jika dalam waktu 15 menit beliau tidak ngerespon karena mungkin ada kegiatan, apa lagi istirahat, apa segala macam, pian hubungi yang kedua, Ustazah Hanifah. Nah, kalau ternyata beliau juga tidak merespon dalam 15 menit, lanjut ke Ustazah Najmah. 15 menit juga tidak direspon, hubungi Ustazah Najwa. 15 menit juga tidak direspon, Ustazah Kahla. Nah, kalau 15 menit kemudian tidak direspon juga, maka biar bersabarlah. Tapi insya Allah ada 5 itu, insya Allah ada satu di antara 5 itu yang aktif. Nah, kemudian untuk banin, pertama pian hubungi Ustadz Bahraini. Beliau yang ini, ya, beliau ini. Beliau Ra'isul Musyrifin. Kemudian kalau 15 menit beliau tidak aktif, hubungi beliau Ustadz Melius Premunika. Namanya Melius Premunika, Bapak Ibu, ya. Tapi muslim sejak lahir. Ya, beliau ini muslim sejak lahir. Jadi bukan seperti Ustadz Felix Yao, bukan. Nah, kemudian kalau 15 menit jika tidak respon, Ustadz Rahmat. Mana tadi Ustadz Rahmatnya? Ini Ustadz Rahmat. Nah, kalau di belakang ustazatnya. Nah, kemudian kalau masih juga tidak ada yang merespon dari 3 itu, baru itu Pak hubungi WIY itu. WIY itu Wahyudi Ibnu Yusuf. Nah, Al-Fakir, ulun. Nah, jadi kalau sampai nomor 3 itu nggak ngerespon, baru ulun yang terakhir. Jadi jangan langsung ke ulun, Bapak Ibu. Kita sama-sama bagi tugas sudah. Jadi kalau ke ulun semua nanti khawatirnya tidak terespon malahan. Makanya dia anak paling akhir itu. Tapi ulun punya rumus Bapak Ibu, rumusnya tadi sebisa mungkin memudahkan urusan orang. Jadi siapapun WA, siapapun merespon itu ulun respon terus. Secepat mungkin, sebisa mungkin. Ya, karena ulun punya prinsip kalau kita memudahkan urusan orang, insya Allah urusan kita akan dimudahkan. Nah, gitu. Baik, selanjutnya ini tadi mekanismenya. Kemudian konfirmasi SPP dan uang saku. Nanti setelah ini Ustadz Melius akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi MDM. Karena di pondok kita ini Ananda tidak boleh pegang uang, Bapak Ibu. Uang hanya boleh dipegang oleh Ananda setelah pian titipkan itu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam harus diserahkan. Karena kita mencegah terjadinya kehilangan, pencurian misalkan. Nah, alhamdulillah 2 tahun di pondok kita ini 0% kehilangan dan 0% pencurian. Yang jika di pondok-pondok
lain mungkin itu sering terjadi. Alhamdulillah bismillah dengan aplikasi ini 0% kehilangan Bapak Ibu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Melius. Nah, bagaimana konfirmasinya? Yang pertama, pastikan sudah mentransfer Bapak Ibu. Jadi jangan konfirmasi sebelum transfer. Ya, ini kita buka-bukaan saja. Pastikan sudah transfer, itu rekeningnya atas nama Ustazah Robiatul Adawiyah. Itu istri kami. Mohon doa, insya Allah hari Selasa ini lahiran putra kami yang ke-6. Namanya kita sesuaikan dengan nama pondok, insya Allah Bapak Ibu. Muhammad Arsyad Ma'arif, ya kan, Darul Ma'arif. Sudah kita siapkan. Arsyad itu kan orang yang membimbing. Ma'arif itu ilmu Islamiyah. Mudah-mudahan kita berharap beliau menjadi pembimbing terhadap ilmu-ilmu Islamiyah, gitu. Sebagaimana Syekh Arsyad Al-Banjari. Niatnya begitu Bapak Ibu, tafaulan. Amin Allahumma amin. Loh Ustadz, kok bisa diatur lahirannya hari Selasa? Bisa, karena sesar. Ya, kalau normal nggak bisa diatur. Dijadwalkan sesar Bu, karena rahimnya sudah besar, karena ini hamil ke-7, anak ke-6 hamil ke-7. Jadi akhirnya karena rahimnya besar, bayinya itu di dalam aktif dia. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang salto ke depan, salto ke belakang gitu. Karena luas gitu. Nah, makanya akhirnya sungsang posisinya. Nah, makanya kita jadwalkan untuk sesar. Sebenarnya dijadwal Rabu kemarin oleh dokter, tapi kita nawar. Hari Ahad itu ada pengantaran santri, Bu. Jadi kita tawar ke Selasa. Alhamdulillah bisa. Mungkin itu diberkat memudahkan urusan orang, akhirnya dimudahkan juga urusannya. Mohon doa pian semua semoga dimudahkan. Amin. Nah, untuk banin itu putra, ya, santri laki-laki, pian konfirmasinya kedua nomor. Satu ke Ustadz Melius yang tadi nomornya sudah ulun tampilkan, dan ke Ustazah Najmi. Ke Ustazah Najmi ini nomornya, atau Ustazah Robiatul Adawiyah, itu nama yang sama, orang yang sama. Itu untuk konfirmasi apa Bapak Ibu? Konfirmasi bahwa pian sudah mentransfer, sudah bayar SPP, supaya nanti beliau mendata, ini sudah, ini belum. Karena kalau ternyata belum, nanti pian dapat WA dari beliau, Bapak Ibu, pian belum transfer SPP bulan ini. Nah itu. Jadi supaya tidak dikonfirmasi beliau, segera konfirmasi ke beliau. Jadi harus duluan pian yang konfirmasi. Nah, sementara ke Ustadz Melius itu keperluannya untuk memasukkan ke aplikasi. Jadi tadi masuk ke rekening, dengan konfirmasi ke Ustadz Melius itu akan dimasukkan ke aplikasi. Nah, dengan dimasukkan ke aplikasi ini nanti mengirimkan bukti transfer dan pembagiannya. Misal begini, Ustadz atau Ustazah sudah transfer 1.200.000 untuk Ananda Hafiz, untuk SPP, dan sisanya untuk uang saku. Nah, berarti sudah tahu nih Ustadz Melius, SPP-nya sekian, berarti sisanya untuk uang saku. Nanti Ustadz Melius yang akan membagi. Ini masuk ke SPP, ini masuk ke uang saku. Kalau pian tidak konfirmasi ke Ustadz Melius Bapak Ibu, nanti nggak dimasukkan ke aplikasi. Akhirnya Ananda nggak bisa belanja. Nggak bisa belanja ke kantin. Nah, kalau nggak bisa belanja ke kantin, kasihan Ananda. Melihat yang lain makan minum, ini titik liur. Itu masih nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang kita khawatirkan, melihat yang lain makan minum, dia kada makan minum, akhirnya apa? Minta pang, minta pang. Nah, itu tidak kita harapkan. Jadi peminta-minta, ya kan? Padahal dia mampu. Nah, itu masih mending. Yang lebih kita khawatirkan kalau dia memaksa, minta pang. Nah, bahasanya lain. Kalau tadi minta pang, minta pang. Nah, gara-gara tidak bisa belanja. Nah, itu makanya kemudian ini harus konfirmasi. Nah, kemudian untuk putri, santri putri atau banat, konfirmasinya ke Ustazah Hanifah dan Ustazah Najmi. Ustazah Hanifah tadi nomornya ada di atas, ya. Ini tidak kami ulang, supaya beliau juga nanti yang memasukkan ke aplikasi. Kalau Ustazah Najmi itu yang mendata bahwa ini sudah penyelesaian SPP dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saran kami, uang saku sebaiknya tidak terlalu banyak. Untuk apa? Untuk mendidik Ananda supaya hidup hemat Bapak Ibu. Jangan sampai apa ibunya titik paluh, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, bahkan jadi densus 66, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Anaknya di sini berfoya-foya. Ya, kita kadang cek tuh, ada anak antum berapa hari ini habis 20.000 Ustaz, kebanyakan, kurangi dulu. Karena berarti sebulan 600. Nah, itu. Jadi
mendidik hemat. Nah, saat menyerahkan uang cash pada Ananda, tolong dipesani Bapak Ibu untuk menyerahkan uang tersebut pada musyrifin atau musyrifat maksimal 24 jam. Nak, ini nak duit, titip gasan SPP, gasan saku. Nah, tolong sampaikan ke Ustadz Melius misalkan. Kalau Banat ke Ustazah Hanifah. 24 jam naklah maksimal, jangan lebih pada 24 jam. Jadi sama-sama Bapak Ibu kita menasihati. Di pondok kita tertibkan dengan aturan, pian juga menasihati, mengingatkan itu. Baik, selanjutnya aturan liburan ayyamul utlah. Yang pertama di pondok kita total liburan itu kurang lebih 5 pekan Bapak Ibu. Berarti kurang lebih 35 hari, 5 kali 7. Dalam setahun, total dalam setahun. Nah, untuk yang jauh patokannya apa? Lebih dari 200 km. Itu kita minta liburannya 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Kasihan ayah ibunya membiayai pulang pergi Bapak Ibu. Kalau keseringan pulang, sampai ada wali santri nanya, ini pondok apa-apa ini kok pulang terus misalkan. Nah, kita tidak ingin, ya. Karena ada juga santri yang pulang itu PP sampai 800.000, kan kasihan. Bisa untuk SPP 1 bulan itu. Nah, itu untuk yang jauh 2 kali. 2 kali itu kapan? Yang pertama 2 pekan di semester ganjil dan 3 pekan di Idul Fitri. Gitu rekomendasi kami, 2 pekan di semester ganjil dan 3 pekan di Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian yang ketiga untuk yang dekat tadi kurang dari 200 km, maka liburnya boleh 3 kali. Boleh Bapak Ibu ya, bukan wajib, bukan pula sunnah, jawaz, tidak juga makruh, sehingga jawaz ma'al karohah, tidak. Ya, tapi boleh 3 kali. Nah, 3 kali itu polanya bagaimana? Jadi artinya boleh apa? Kalau mau ikut pola pertama boleh, cuma 2 kali. Kalau mau 3 kali juga boleh. Jadi anjurkan polanya 2-2-1. 2 pekan di semester ganjil, 2 pekan Idul Fitri, 1 pekan semester genap. Tapi boleh juga polanya 1-2-2. Artinya 1 pekan di semester ganjil, 2 pekan di Idul Fitri, 2 pekan di semester genap. Itu monggo kerso mawon. Jenengan maunya yang mana? Kalau misalkan mau mudik ke Jawa kayak Pak Sadat, maunya di semester genap, berarti ambil pola 1-2-2. Maunya di semester ganjil ke Jawa, ya berarti pilih yang 2-2-1. Dan tidak ada pilihan 2-1-2. Karena 2-1-2 itu biro sableng. Ya. Atau 3-1-3, enggak juga. Nah, itu pendekar yang lain, itu pendekar pedang buntung. Kemudian santri yang berdomisili di Banjarmasin dan sekitarnya, di akhir Ramadan kami mintakan khidmat tinggal di pondok. Jadi untuk yang di Banjarmasin kan berarti polanya 1-2-2-1 atau 1-2-1. Yang di Ramadan itu kami sip Bapak Ibu. Jadi 2 pekan pertama itu santri A, B, C, D misalkan. Lalu 2 pekan setelah sepekan berlanjut yang santri D, E, F, G. Itu nanti kita akan atur supaya apa? Supaya pondok ini tetap hidup, supaya Ramadan tetap terisi. Tapi ini khusus untuk yang di Banjarmasin dan sekitarnya. Amin, ini termasuk. Kalau perlu amin ini nanti Idul Fitrinya pun di sini. Gitu Ustaz. Deal Ustaz. Ya. Nah, gitu. Intinya supaya pondok ini tetap hidup. Nah, meskipun di sekitar sini ada juga santri yang mondok di sini ada. Ya, tapi kita ingin supaya lebih semarak. Ya, tidak hanya yang di sini tapi juga yang di Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi jumlah liburnya tetap 5 pekan, tidak ada yang dikurangi. Baik, kemudian aturan hadiah. Ini yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, masalah keterikatan dengan hukum syariat. Disclaimer kami, kalau pian memberikan hadiah atau pemberian itu kami anggap sebagai hadiah terhadap pondok, bukan terhadap ustadz tertentu. Ya, bukan terhadap ustadz tertentu. Jadi ustadz-ustazah yang menerima itu sifatnya hanya menerimakan untuk kemudian dikelola menurut aturan pondok. Jadi tidak khusus untuk ustadz tertentu, ustazah tertentu, tidak. Kami ingin menutup celah. Ya, ingin menutup celah. Kalau dalam ilmu usul fiqh itu nama saddud dzara'i, menutup celah adanya kecurangan, ketidakadilan. Nah, karena kalau ada yang memberikan hadiah ke ustadz tertentu, khawatirnya si ustadz ini waktu ngasih nilai itu harusnya sekian jadi sekian. Nah, itu tidak ingin kita.
Dan Nabi kita menyatakan manistamalna, siapa yang telah kami pekerjakan, lalu kemudian warzaqna rizqan, kata Nabi, lalu sudah kami kasih upah dia, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa hulul, maka yang dia ambil selain itu adalah hulul, yakni harta haram. Nah, maka untuk itu kita penghadiah dari pian itu kita anggap sebagai hadiah ke pondok, bukan ke ustadz atau ustazah tertentu. Nanti pondok yang mengelola. Bisa jadi pondok yang akan membagikan kepada semua musyrifin musyrifat, itu yang mukim di pondok, atau kepada semua asatid yang mengajar, atau kepada santri. Itu sudah menjadi hak kelola kami. Makanya kemarin ada wali santri itu nyolong wadai segala macam, itu masih ada di rumah mudir, belum kami sentuh sama sekali. Kemarin menyerahkannya, belum kami sentuh sama sekali. Ya, nanti ada jadwalnya, kita bagi-bagi, kita bagikan kepada para asatid dan santri. Jadi ada kemarin para wali santri yang menyerahkan, itu tidak kami anggap sebagai hadiah terhadap mudir, bukan. Jadi kami menghindari tadi itu. Jadi ini penting kami sampaikan Bapak Ibu. Kemudian, jikapun wali santri memberi langsung kepada para asatid, maka mohon dipastikan semua asatid, khususnya yang mukim itu, semua menerima hadiah tersebut tanpa terkecuali. Jadi itu kami anggap secara teknis pian membagikan langsung atas hadiah yang diberikan ke pondok, bukan lewat ustadz tertentu yang dikelola aturan pondok, tapi pian langsung membagikan. Itu monggo, tapi pastikan semua dapat. Jadi nama-nama yang tadi sudah kami list itu yang mukim. Nah, itu pastikan semua dapat tanpa terkecuali, Pak Ibu. Nah, kemudian ustaz saja yang tertentu yang boleh menerima ujrah dari walsan itu, jika ada ustaz-ustaz tertentu boleh menerima ujrah dari wali santri jika ada amanah khusus. Misal, ada santri yang perlu minum obat tiap hari, lalu ada ustaz tertentu yang kami amanahi ya lewat wali santri tadi untuk mengingatkan si santri supaya tidak lupa minum obat, misal. Nah, maka kami izinkan itu, karena itu di luar tugas dia, di luar tugas pokok dan fungsi sebagai musyrifin atau musyrifat di pondok. Itu kami izinkan. Nah, atau misalkan ada santri tertentu yang tidak bisa makanan tertentu, maka kemudian diminta dimasakkan oleh ustazah tertentu. Nah, maka boleh si ustazah itu mendapatkan ujrah khusus dari wali santri. Nah, ini karena ada kondisi khusus begitu Bapak Ibu. Baik, 4 slide lagi. Kemudian aturan grup wali santri. Grup yang ada saat ini adalah khusus wali santri angkatan 3. Yang sekarang itu Bapak Ibu. Nah, setelah sebulan nanti akan kami gabungkan dengan grup wali santri angkatan 1 dan 2. Setelah sebulan. Karena dalam sebulan ini masa penyesuaian, masalah aplikasi, masalah segala macam lah. Kemudian grup hanya untuk share kegiatan dan program pondok. Kemudian promosi produk harap izin terlebih dahulu. Misalkan produk madu, produk ini, produk itu, jilbab, kerudung, segala macam. Ya, izin dulu Bapak Ibu. Nah, insya Allah tahun ini mohon doa kita akan bangun kantin yang lumayan representatif. Ukurannya 5 kali 13 meter. Nah, itu insya Allah untuk keperluan santri, termasuk gayung, ember, segala macam, sehingga nanti santri angkatan selanjutnya itu tidak perlu menyiapkan dari rumah, beli di pondok, itu akan kita bangun insya Allah, mohon doa pian. Nah, termasuk Bapak Ibu wali santri ada produk-produk tertentu mau dititip di situ, silahkan. Nanti yang jualan herbal atau apa, sekalian silahkan dititip di situ, nanti akan dikelola oleh pondok. Baik, kemudian kritik, saran dan masukan disampaikan secara wapri pada kami atau kepada musyrifin musyrifat yang tadi listnya sudah ada. Jadi kritik saran mohon tidak disampaikan ke grup. Kita pakai prinsipnya orang Padang Bapak Ibu. Makanan Padang itu kalau enak sampaikan ke yang lain, kalau nggak enak sampaikan ke kami. Itu orang Padang prinsipnya. Jadi yang enak-enak sampaikan ke lain, yang nggak enak sampaikan ke kami. Langsung sampaikan ke kami Bapak Ibu. Insya Allah segera kami tindak lanjuti. Nah, selanjutnya harapan kami, mohon pian ridhokan Ananda belajar dan khidmat di MDM. Terkadang karena kita, ibu-ibu nih biasanya Bapak Ibu ya, mohon maaf, karena nanti anakku gimana, ini segala macam, justru kadang ibu-ibunya yang malah nggak sanggup Ibu. Ada anak tunggal angkatan lalu itu, anaknya begitu maksudnya sudah main bola hari pertama, ibunya semingguan masih nangis, ibunya. Nah, ya saya sarankan kepada orang tua itu, Pak, segera bikin lagi yang kedua Pak, gitu aja. Karena anak tunggal gitu. Ceritanya anak tunggal. Ya, segera dieksekusi Pak. Itu solusi praktis.
Ya solutif. Nah, kemudian sikoh dan qanaah serta taat dengan qoror atau keputusan pondok selama itu tidak melanggar syariat. Ya, kalau melanggar syariat atau tidak sesuai nanti sampaikan secara wapri. Mencari harta yang halal untuk SMP Ananda, kami sarankan itu. Karena dalam hadis di Arba'in Nawawih itu kan disebut ada orang safar, tangannya menengadah ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi bagaimana? Kemudian doanya dijabah sementara giza'u haramun, malbasahu haramun, syarabuhu haramun, yang dimakan, diminum, dipakai haram. Bagaimana doanya akan diijabah? Nah, kita berdoa anak kita jadi anak soleh, solihah, hafal Quran, faqih fiddin, harisan aminul Islam, tapi ternyata yang kita berikan kepada dia harta yang tidak halal. Naudzubillah, doa Ananda bisa terhijab Bapak Ibu. Doa kita pun bisa terhijab. Doa-doa kami pun terhijab. Maka kami pesankan ini tentang harta halal itu, pastikan halal setiap rupiah dari harta yang kita peroleh. Kemudian senantiasa mendoakan asatid yang ada di sini. Mudah-mudahan Ustadz Melius yang baru menikah, ini pengantin baru Bapak Ibu, baru sebulan. Ya, kalau kami baru juga, baru 20 tahun. Ya, pengantin baru setiap hari. Nah, doakan kami, kemudian juga doakan Ananda. Tadi di awal sudah kita tunjukkan bagaimana doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria, doa Nabi Ismail, concern mereka terhadap zuriyah sampai mereka selalu mendoakan kepada anak-anaknya. Kemudian berpartisipasi harapan kami untuk membagikan konten-konten MDM, baik itu player, tasmi, nanti kita share setiap 3 bulan, atau penerimaan santri baru, termasuk donasi MDM. Karena begini Bapak Ibu, saat pian berdonasi itu niatkan untuk orang tua pian, abah mama pian, atau untuk Ananda agar betah di pondok dan istiqomah dalam amal kebaikan. Hajatkan itu dengan bertawasul dengan sodakoh kita atau share-share konten tadi itu, mudah-mudahan qabul hajat kita. Anak kita menjadi anak yang istiqomah dalam ketaatan. Nah, sedikit informasi, di tahun 1446 Hijriah ini kami merencanakan membangun lapangan bola khusus untuk Banin. Jadi yang ada ini kan lapangan bola sekaligus parkiran. Banin yang pakai Banat Putri Bu akhirnya mengalah saat ini. Nah, maka akhirnya kita rencana bangunkan di belakang kelas itu, di depan asrama untuk Banin. Itu sudah mulai kita uruk, sibitan, tanah. Nah, tapi masih proses, mudah-mudahan dengan doa pian, donasi pian, partisipasi pian, 2 atau 3 bulan ke depan selesai. Mudah-mudahan Ananda bisa main bola di sana. Lapangan ini nanti kita akan cor, kita jadikan untuk pertemuan-pertemuan untuk outdoor. Kita juga nanti jadikan lapangan basket. Nah, jadi Santi Putri bisa main basket di situ. Gitu. Nah, kemudian kita juga berencana membangun 1 rumah ustazat. Mulai pekan depan sudah mulai kita bangun, ulinnya sudah kita bond itu. Kemudian 1 asrama putri, 2 gazebo untuk putri, 2 asrama putra, 2 kelas dan 1 kantin. Tadi yang kami sebutkan. Mohon doa pian. Makanya nanti saat pengakatan kami menyediakan kotak celengan, Bu. Tapi mohon jangan hanya dicelengi. Ya. Nah, itu mohon maaf ada yang sudah berstiker MDM tapi kita kehabisan stok, akhirnya kita beli kemarin mendadak karena yang tempat kami biasa pesan itu sudah nggak jualan lagi. Nah, yang mendadak itu gambarnya mohon maaf kalau tidak sesuai harapan. Ya, gambarnya kartun, Bu. Ada baby bass segala macam. Ya. Jadi sebagian sudah ada stiker pondok, sebagian tidak. Nah, nanti silakan diambil ketika pengangkatan. Kemudian terakhir setelah ini Ustadz Melius, nanti mudah-mudahan sempat sesi tanya jawab. Nanti setelah ini kita pengakatan serah terima santri. Kenapa ada pengakatan? Karena tadi akad kita akad ijarah, supaya ada ijab wa qabul. Tentang ijabnya sudah kami kirim di grup tadi malam. Nanti dibimbing lagi. Nanti yang mengqabul para asatid yang di kelas-kelas itu. Nah, kami sampaikan kelas yang paling depan, nih yang paling depan sini Bapak Ibu, itu untuk santri SMA, baik putra maupun putri. Nanti bersama Ustadz Bahreni Ibrahim. Berkas-berkas pian nanti bawa ke sana. Pengangkatan di sana, termasuk yang bermaterai kemarin itu atau tidak bermaterai juga nggak apa-apa, kita terima, sampaikan, serahkan ke sana. Kelas kedua di sampingnya itu santri Banat SMP. Nanti bersama Ustazah Uswah. Santri SMP khusus yang putri. Nah, sebelahnya lagi nomor ketiga itu santri Banin SMP kelompok 1. Kelompok 1 siapa-siapa sudah di-share di grup, atau kalau bisa lihat di sana sudah kita tempel namanya. Betul Ustaz ya? Sudah ditempel namanya, nanti dengan Ustadz Rahmat. Tadi mana Ustadz Rahmatnya? Nah, mungkin sudah standby di sana. Kemudian ruang
keempat, kelas keempat yang sana itu santri Banin SMP, santri putra SMP kelompok 2. Oh, tadi yang ketiga itu dengan Ustadz Melius dan istri. Ya, jadi ini pengantin baru, jadi kita pasangkan Bapak Ibu, jangan lama-lama terpisah. Jadi pengantin baru itu sering dibully Bapak Ibu. Dibully seniornya. Tapi beliau ketawa-ketawa aja tuh. Baik, kemudian untuk yang menyelesaikan administrasi biaya masuk, nah nanti bersama Ustazah Najmi Azkia di ruang guru. Jadi ini kelas pertama, kelas 2, kelas 3, kelas 4, nah ruang guru yang di sana. Yang 2 ruangan, yang ada pelang PKBM Darul Ma'arif. Nanti di sana dengan Ustazah Najmi. Nah itu, jadi kalau nanti setelah pengangkatan mau ke sana silakan. Jadi untuk penyerahan uang, penyelesaian administrasi bukan di ruang kelas Bapak Ibu ya. Situ khusus pengangkatan. Nah, khusus pengangkatan. Nah, untuk penyelesaian administrasi dengan Ustazah Najmi di sana. Nah, untuk makan setelah ini mungkin setelah sholat zuhur, kita sholat zuhur berjamaah, nanti makan. Untuk bapak-bapaknya nanti makan di teras masjid, ibu-ibunya nanti makan siangnya di ruang kelas. Ya, makannya di ruang kelas. Bisa langsung menuju ruang kelas sesuai dengan yang sudah dibagikan tadi. Nah, kemudian terakhir kami sekali lagi haturkan syukron wa jazakumullah khairan atas kepercayaan pian. Selalu doakan ananda semoga menjadi pengemban dakwah, pengemban Al-Qur'an, faqih fiddin dan menjadi penjaga Islam yang terpercaya. Kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu. Biasanya kami doakan ananda itu baik di hadapan anda maupun bi dhahril ghaib itu dengan doa Allahumma ij'al talabana hafizan lil Qur'an, aliman faqihan fiddin wa harisan aminan lil Islam. Amin kan Bapak Ibu? Allahumma ij'al talabana hafizan lil Qur'an. Amin. Wa faqihan aliman fid din wa harisan aminan lil Islam. Dan yang kedua, doakan Bapak Ibu untuk pondok kita ini supaya pembangunannya berjalan lancar, pembinaan anak-anak juga berjalan sesuai dengan rencana, dan mudah-mudahan pondok ini tetap ada sampai hari kiamat. Ini doa diajarkan oleh guru kami, yakni Syekh Hidayatul Akbar. Beliau mengajarkan doa, Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura ma'hadina hadza ma'hadarul ma'arif madamati samawati wal ard. Jadi ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami, mudahkan pula urusan ayah bunda kami, mudahkan pula urusan pondok kami ma'hadarul ma'arif selama masih ada langit dan bumi. Jadi sampai hari kiamat mudah-mudahan infak kita, wakaf kita ini terus mengalirkan pahala Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan urusan kita, orang tua kita dan pondok kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.